Salam dan bahagia. Saya, SD Pangganti, tutor UT Palangkaraya. Kali ini bersama mahasiswa dalam tutorial tatap muka kedua yang membahas modul 2 tentang pengetahuan bahan pangan. Selamat menyaksikan. Baik, Ibu, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang pelajaran di modul 2 tentang pengetahuan bahan pangan, di mana pengetahuan bahan pangan nanti akan adanya pelajaran tentang bahan pangan nabati, bahan pangan hewani, dan bahan pangan bumbu rempah dan bahan penyegar. Nanti di sini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak SD, lalu kita akan diskusi dan menjelaskan hasil dari kajian tersebut. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Merti ya. Bagaimana perasaannya? Senang, bahagia ya. Tujuan belajar dalam tutorial tatap muka kedua kali ini adalah memahami pengetahuan bahan pangan sumber zat gizi, membuka wawasan, memahami keanekaragaman bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, dan mengenal komponen zat gizi yang terdapat dalam bahan pangan nabati, hewani, rempah, bumbu, dan bahan penyegar. Bahan materi yang dipelajari dalam modul 2 tentang pengetahuan bahan pangan adalah 1. Komponen bahan pangan nabati, 2. Komponen bahan pangan hewani, dan 3. Komponen bahan pangan rempah, bumbu, dan bahan penyegar. Bahan pangan yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama adalah Tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama adalah yang saya wortel. Wortel. Kenapa Ibu jawab wortel, Bu? Karena di dalam wortel itu kadar airnya cukup banyak, sehingga kalau ditaruh biasa saja dia akan kering dan mengkerut. mengapa kacang kedelai dan hasil olahannya memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jenis kacang lainnya. Kacang kedelai dan hasil olahannya menonjol berkat kandungan nutrisi yang kaya, termasuk protein, serat, dan lemak sehat. Kedelai juga mengandung isoflavon yang bermanfaat bagi kesehatan. Dapat diolah menjadi berbagai produk seperti susu, tempe, tahu, dan kecap. Menyediakan pilihan variasi makanan yang sehat. Ketersediaannya yang melimpah dan keanekaragamannya menjadikannya pilihan umum bagi banyak orang.
Bagaimana cara membedakan ikan segar dan ikan tidak segar? Adalah yang matanya berwarna cerah, terlihat putih dan hitamnya masih menonjol, dan insangnya terlihat masih berwarna merah segar. Merah segar ya. Itu aja Bu. Ya, tepuk tangan dong buat Ibu tadi ya. Berdasarkan informasi pada tabel di samping, manakah bahan pangan hewani yang mengandung protein, lemak, air, dan vitamin A yang tinggi? Dari tabel itu, bagaimana Bapak Ibu ya membedakan manakah bahan pangan hewani yang mengandung protein, lemak, air, dan vitamin A yang tinggi? Manakah yang mengandung protein tinggi, lemak tinggi, vitamin A tinggi, air tinggi? Buatlah peta konsep mengenai ya bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Apa yang istimewa dari bumbu rempah pada gambar di samping? Sebagai antibiotik alami di dalam tubuh manusia. Wow, tepuk tangan buat Ibu ya. Serat, protein, pangan, vitamin C, selenium, kalsium, dan antioksidan. 5 manfaat bawang putih: meningkatkan fungsi otak, memperbaiki pencernaan, mencegah batuk pilek, cegah kanker, mengurangi toksisitas darah. Berlebih konsumsi bawang putih memicu jadinya sakit kepala, bau mulut, salah pencernaan seperti sakit perut. Tuh ya. Jawabannya, bawang putih kaya akan zat antioksidan, merupakan anti kanker, anti trombotik, anti radang, penurun tekanan darah dan kolesterol, serta dapat menjadi antibiotik alami. Anggi, anak berumur 8 tahun, merupakan anak yang terkena dampak longsor di Kepulauan Kalimantan. Anggi dan orang tuanya saat ini sedang terpisah akibat bencana longsor tersebut, sehingga menyebabkan Anggi tinggal di posko tanggap bencana untuk sementara waktu bersama korban lainnya. Kehidupan di posko menyebabkan Anggi mengkonsumsi makanan ala kadarnya, dikarenakan posko terletak jauh dari kota dan akses masuk ke dalam posko sangat sulit. Makanan yang disediakan posko yakni mie dan nasi dengan intensitas pemberian 5-6 kali dalam seminggu. Kehidupan Anggi selama di posko telah berlangsung selama 6 minggu. Konsumsi pangan ala kadarnya menyebabkan Anggi mengalami sulit tidur, massa otot berkurang, kerontokan rambut dan kuku mudah patah. Anggi yang menyadari gejala tersebut, bingung harus mengatakan pada siapa dan berbuat apa. Pertanyaannya, 1. Apakah kebutuhan pangan Anggi selaku anak berusia 8 tahun telah terpenuhi? Jelaskan alasannya. 2. Menurut saudara,
bahan pangan seperti apa yang sesuai dengan Anggi selaku anak berusia 8 tahun bila dikaitkan dengan pengetahuan bahan apakah bahan pangan? pangan seperti apa yang disesuai dengan Anggi usia anak 8 tahun itu udah cukup nggak bila dikaitkan dengan pengetahuan ibu-ibu mengenai bahan pangan ya. Bu, ada kesulitan Bu? Bu, ada kesulitan? Wah, hebat ya. Bagus waktu memang. Kita memang kejar-kejar waktu. Bagus. Kita konsep itu memudahkan kita untuk mengingat. Apa kesimpulan pelajaran dalam tutorial kita hari ini? Dari pertanyaan nomor 1, bahan pangan hewani yang mengandung protein tinggi yaitu daging sapi sebesar 18,8%. Sedangkan lemaknya yang memiliki lemak tinggi yaitu unggas 25% dan memiliki air yang tinggi yaitu pada ikan segar sekitar 76%. Kemudian vitamin A yang tinggi terdapat pada unggas yaitu 245 SI. Terus dalam peta konsep perbandingan antara nabati dan hewani. Pada nabati terbagi menjadi 5 yaitu serealia pada beras, terus kacang pada kacang kedelai, terus umbi-umbian contohnya kentang, terus pada sayur misalnya bayam, dan pada buah-buahan seperti apel atau pisang. Terus pada hewani ada 4 yaitu daging sapi, daging kerbau, daging kambing. Habis itu pada ikan seperti ikan salmon, ikan tuna, terus pada telur dan susu. Pada sayur terbagi lagi menjadi 6 yaitu sayur daun contohnya bayam, terus sayur akar misalnya wortel, sayur biji pada petai, sayur tunas direbung, dan sayur buah pada tomat, sayur bunga seperti brokoli. Nomor 3, pertanyaan, kebutuhan pangan Anggi selaku anak berusia 8 tahun tidak terpenuhi akibat dampak bencana alam karena hanya diberikan makanan siap saji saja seperti mie, sehingga tidak tercukupi nilai asupan bahan pangannya yang seharusnya diperoleh atau dikonsumsi oleh tubuh Anggi. Bahan pangan yang sesuai dengan Anggi selaku anak berusia 8 tahun yaitu yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, mencakup kebutuhan hewani dan nabati, misalnya diberikan seperti susu, daging, ikan, telur, sayuran, dan buah-buahan yang menunjang kebutuhan tubuh Anggi. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nanti diselesaikan dulu dan setelahnya nanti akan dikumpulkan ya. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang sudah didiskusikan. 1. Yang mengandung bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani yang mengandung protein yaitu daging sapi yaitu mencapai 18,8%. Yang mengandung lemak unggas 25%. Yang mengandung air ikan segar 76%. Yang mengandung vitamin A unggas 245%. Yang kedua yaitu
termasuk bahan pangan hewani, contohnya daging, itu daging sapi, kerbau, ayam, unggas, telur, dan susu. Bahan pangan nabati contohnya sayur-sayuran, wortel, kangkung, bayam, brokoli. Serelia, contohnya beras, gandum, jagung, dan kentang. Kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Contoh umbi-umbian, ubi jalar, singkong, salas, ganyong, dan ubi. Ini contoh apa Bu Merti? Ini penyegar, ini Bumbu? bumbu, dan ini jenis nabati dan hewani Pak, Ya, dan gitu penyegar. ya. Baik, terima kasih. Nabati dari kelompok sayur. Sayuran. Ibu, apa Bu yang dibawa Bu? Protein Pak. Protein dari apa namanya tuh Bu? Telur ya. Ibu, kalau Ibu, Bu? Buat telur, protein, ini bahan pangan bumbuan dan ini bumbuan juga. Apa yang bumbu yang dipegang tuh yang terakhir? Yang ini, Ya, yang bawah. yang bawah Namanya? bawang merah. Bawang merah. Baik, terima kasih ya. Kita dari kelompok 4, saya sendiri bernama Romani. Di sini saya akan membahas masalah tentang yang kita bawa ini serai. Serai termasuk dalam rempah-rempah yang terbuat atau terbentuk dari bumbu seperti bawang merah, bawang putih. Juga di sini kita membawa seperti roti, contohnya susu, roti. Di sini juga kita membawa buah-buahan, contohnya seperti pisang. Ya, Pisang. sekian dan terima kasih. Untuk kelompok buah-buahan ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sehingga kebutuhan gizi bahan pangan anak yatim hanya terpenuhi untuk bertahan hidup dan tidak mengandung 4 sehat 5 sempurna. Jadi kebutuhan gizi si Anggi itu terpenuhi atau belum Bu? Belum ya. Karena apa? Karena dia hanya diberi makanan standar ya. Ya, Jadi hanya untuk mengenyangkan perut saja. Tapi untuk kebutuhan gizinya masih belum terpenuhi. Apa yang harus Ibu lakukan? Berarti harus memberikan asupan gizi. Contohnya apa Bu yang harus kita kasih ke anak ini sebenarnya di usia 8 tahun itu? Karena dia kan 8 tahun mengalami pertumbuhan tulang. Apa yang dikasih? Ikan, ya. Daging, susu, ya. Buah-buahan, ya. Sayuran, buah-buahan, Baik. telur dan susu. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Baik. Demikian tutorial kedua saya bersama mahasiswa Universitas Terbuka Palangkaraya di Muara Teweh. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Universitas terbuka, bersiap menyongsong tantangan dunia, berperan serta mencerdaskan bangsa, menjangkau hingga penjuru dunia. Universitas terbuka, berbakti untuk ibu pertiwi, menuntut ilmu tak pernah henti, ciptakan